Selamat datang di channel Santa Monica. Semoga bermanfaat. Berkah dalam. Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Kedua rasul, yaitu Paulus dan Barnabas, ketika itu berada di Likaonia, Listra, Derbe, dan sekitarnya. Mereka memberitakan Injil, dan di saat di Listra melihat orang lumpuh sejak lahir. Ia terus memperhatikan ketika Paulus berbicara. Paulus menatap orang itu, dan ia melihat orang itu beriman dan dapat disembuhkan. Maka terjadilah mukjizat, orang itu berdiri tegak dan berjalan kian kemari. Orang-orang yang melihat itu mengira mereka adalah dewa Zeus dan Hermes. Bahkan imam dewa Zeus datang membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga untuk mempersembahkan kurban kepada kedua rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Dari Kisah Para Rasul bab 14 ayat 15. Pada zaman lampau, Allah membiarkan mereka menuruti jalannya masing-masing. Namun bukan maksudnya ia tidak menyatakan dirinya dengan berbagai kebajikan, seperti ia memperlihatkan dengan menurunkan hujan, membuat tanah mereka subur, memuaskan mereka dengan makanan dan kegembiraan. Dengan cara ini, Tuhan bekerja sama dengan umat-Nya untuk memberi kesaksian tentang kebenaran berita itu. Penegasan karunia Allah pada dewasa ini diperlukan ketika nanti mengalami masa-masa sukar pada hari terakhir. Dalam 1 Timotius bab 4 ayat 1 disebutkan, nantinya akan ada masa orang menjadi murtad, mengikuti roh penyesat dan ajaran sesat. Dalam 2 Timotius bab 3 ayat 1-13, pada masa sukar nanti, manusia akan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, sombong, pemfitnah, membantah orang tua, tidak mengasihi, dan lebih menuruti hawa nafsu ketimbang Allah. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita dan dianiaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, pada pagi hari ini kami berkumpul dan menyatukan pikiran serta hati kami untuk memuji dan meluhurkan nama-Mu. Engkau senantiasa menyertai kami sepanjang tidur malam. Engkau banyak melakukan tanda dan mukjizat kepada kami sampai saat ini. Terima kasih atas karunia yang Engkau berikan itu. Pada pagi hari ini, kami telah mendengarkan sabda-Mu dan renungan pagi yang menjadi santapan untuk kami semua. Terima kasih atas jasa para rasul, hingga saat ini para misionaris juga berada di sekitar kami untuk menguatkan dengan kesaksian atas kebenaran itu.
Mereka juga manusia biasa seperti kami. Namun pengalaman iman mereka sangat menginspirasi dan menyejukkan hati kami. Kami percaya kami menjadi bagian itu dan mendapatkan pengalaman iman yang tak kalah hebatnya. Kami meyakini penegasan karunia Allah pada dewasa ini sangat diperlukan ketika nanti kami mengalami masa-masa sukar pada hari terakhir. Bapa, kami letakkan persoalan hidup kami ke dalam penyelenggaraanmu. Demi Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.